Puji Tuhan, shalom teman-teman. Saya percaya saat ini kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang pasti dalam kemurah dan kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bertemu, meskipun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu yang sanggup untuk melawat setiap kami, menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kiranya Engkau turut bekerja, dan Tuhan kiranya Engkau berkenan hadir atas pujian dan penyembahan kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menaikkan syukur atas segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman. Saat ini kita mau nyanyikan lagu ini sebagai iman kita, kalau setiap kita diberikan kuasa untuk menang atas segala apapun, atas masalah kita, atas badai hidup kita, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, Kau Raja. Mari sama-sama kita katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang
Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Setiap kita diberikan kuasa untuk menang segala musuh kita, kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang kuasanya melebihi apapun juga. Biarlah kita selalu tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Biarlah kita selalu tinggal di dalam rencananya, mencintai segala perbuatannya dalam hidup kita. Karena apapun, segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Begitu cintanya Tuhan untuk setiap kita. Dia sudah merencanakan segalanya yang terbaik untuk hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Oh, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Yang mengasihimu Tuhan.
segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua. Walaupun kita bertemunya secara online seperti ini, saya juga memiliki kerinduan untuk bisa bertemu secara fisik dengan saudara-saudara semua. Tapi keadaan tidak bisa kita paksakan. Tapi saya bersyukur bahwa saudara-saudara semua masih punya kerinduan yang besar untuk bersekutu bersama, untuk beribadah secara online, masih ikut care walaupun secara online, ikut persekutuan doa walaupun secara online semuanya. Saya berharap semua saudara-saudara tetap bersemangat menghadapi keadaan yang tidak jelas ini, ya. Tapi percayalah bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya berharap pula saudara-saudara semua tetap menaruh iman percaya pada Tuhan, tidak memakai kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kemampuan, pengalaman, kekayaan apapun yang kalian miliki, karena itu tidak bisa menyelamatkan kalian. Tapi yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa menolong kalian adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebelum kita sharing, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan buat kita semua, supaya hati kita dan pikiran kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, sehingga apa yang saya sharingkan menjadi berkat buat saya secara pribadi, terlebih buat saudara-saudara semua yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat saat ini kami bisa berkumpul walaupun secara online seperti ini, Tuhan. Tapi kami bersyukur buat kesempatan yang indah kami bisa bersekutu bersama. Tolong setiap kami, Tuhan, berikan kami haus dan lapar akan Engkau. Berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan atas kehidupan kami. Sebentar kami mau bersharing bersama-sama, kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti, dan juga memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikannya, sehingga kami mudah memahaminya, kami mudah untuk mengerti, sehingga kami bisa mempraktekkan semuanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Acara ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam kendalinya Tuhan. Ya, ketidakpastian yang terjadi saat ini membuat kita kadang gagal paham. Dan kebetulan sharing
saat ini membahas mengenai yang baru saya katakan, gagal paham. Ya. Kalimat ini seringkali diucapkan oleh anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak milenial, bahkan orang-orang yang sudah tua pun mengatakan perkataan ini, gagal paham. Apa sih kira-kira definisi atau arti dari gagal paham? Ya, kalau kita ambil perkataannya, gagal artinya kan tidak tercapai. Ya, gagal artinya tidak berhasil gitu. Kalau paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham artinya mengerti, memahami. Ya, kalau kita jadi satukan satu kalimat, gagal paham artinya tidak berhasil, tidak tercapai maksud atau tujuan. Jadi maksud dan tujuannya tidak tercapai. Jadi seperti itu gampangannya untuk gagal paham. Nah, apa yang menyebabkan orang gagal paham? Kenapa sih orang dikatakan orang ini gagal paham? Apa yang menyebabkan orang ini gagal paham? Yang pertama, orang dikatakan gagal paham, penyebabnya adalah yang pertama karena ketidaktahuan. Ya, orang dikatakan gagal paham karena ketidaktahuannya dia. Contoh pada waktu kalau kita sekolah, ada materi-materi yang diberikan oleh guru kita, sampai guru kita sudah selesai menerangkannya pada kita, kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang dimaksud sama guru kita gitu ya. Kok bisa keluar rumus seperti ini gitu ya? Bagaimana kok bisa keluar angka-angkanya seperti ini gitu ya? Nah, ini yang dikatakan bahwa gagal paham karena ketidaktahuan. Ya. Apa yang kita lakukan supaya kita menjadi orang yang tidak gagal paham karena ketidaktahuan kita? Kalau tadi bicara mengenai contohnya tentang di sekolah, tentang materi dalam pembelajaran yang kita pelajari di kelas, kita nggak bisa mengerti. Bagaimana caranya supaya kita tidak dikatakan orang yang gagal paham? Kita akan mencari referensi. Kita akan bertanya kepada orang yang mengerti, atau rekan kita, teman kita yang mengerti, yang paham akan pembelajaran yang sudah diterangkan sama guru kita. Atau kita mencari referensi-referensi di internet. Sekarang kan sudah zamannya internet canggih ya. Kita bisa mencari segala sesuatunya itu di Google. Ya, kita bisa googling, cari. Ya, kita bisa cari dari ketidaktahuannya kita ini. Ya. Nah, contoh lagi, misalnya kalau kita punya HP baru, handphone yang baru, kita kan nggak paham, ya. Kita kan nggak mengerti bagaimana mengoperasikannya, ya. Apalagi kalau teman-teman yang sudah biasa pegang Android, terus kalian diberkati sama Tuhan bisa pegang Apple, beda sistemnya, gitu ya. Antara Android dan sistemnya Apple beda, gitu ya. Kita harus belajar dulu supaya kita nggak gagal paham. Kita akan mencoba membuka aplikasinya, ya, mencoba gitu ya. Kalau kita nggak ngerti, kita coba cari di Google, aplikasi ini untuk apa, gitu ya, kegunaannya, manfaatnya apa, ya. Atau kita baca dalam buku panduan dari handphone baru kita, seperti itu. Nah, ini adalah penyebab yang pertama. Orang yang dikatakan gagal paham karena ketidaktahuan kita, karena ketidaktahuan orang itu. Ya. Ada contoh dalam Alkitab, orang yang gagal paham karena ketidaktahuannya. Gitu ya. Teman-teman sudah tahu tokoh ini,
orang ini bernama Sakeus. Ya. Nanti teman-teman bisa baca dalam Alkitab, ya, Lukas pasal 19. Itu ceritanya tentang Sakeus yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Pada zaman itu, pada saat itu Tuhan Yesus sudah sangat terkenal. Ya. Jadi kalau teman-teman baca nanti di dalam Lukas 19, itu Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Jadi Sakeus ingin ketemu sama Tuhan Yesus, tapi nggak bisa. Karena banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus, jadi nggak kelihatan. Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Karena di sekitar Tuhan Yesus banyak orang. Ya. Apa yang dia lakukan? Pertama, dia kan gagal paham. Nggak ngerti siapa sih Tuhan Yesus itu, siapa sih. Orang banyak ngomong tentang Tuhan Yesus. Dan saat ini ada Tuhan Yesus, ada di sekitarnya dia ingin tahu siapa sih Tuhan Yesus gitu. Yang dia lakukan supaya dia tidak gagal paham, apa yang dia lakukan? Dia memanjat pohon supaya dia bisa melihat wajahnya, bentuk tubuhnya Tuhan Yesus seperti apa, orangnya seperti apa, begitu ya. Dan dia melakukannya dengan memanjat pohon supaya dia tahu, mengerti siapa Tuhan Yesus, sosoknya seperti apa. Naiklah dia di atas pohon dan dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus memanggil Sakeus untuk turun, dan akhirnya Sakeus bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sebuah contoh kegagal pahamannya seseorang karena ketidaktahuannya dia. Tapi dia mau untuk mencari jawaban dari ketidakpahamannya dia, dari kegagalan pahamannya dia. Dia mencari jalan untuk dia bisa mengerti. Ya. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita dapat sih dari penyebab yang pertama ini, karena ketidaktahuan kita, gitu ya. Nah, kalau kita menjadi orang yang rajin, orang yang tekun, Tuhan akan memberkati kita. Karena kegagal pahamannya kita, karena ketidaktahuannya kita, ya, kita akan terus mencari jalan bagaimana kita itu bisa memahami, bisa mengerti, ya, jadi orang yang tekun, jadi orang yang rajin. Ini sebuah pembelajaran buat kita semua, saudara-saudara, apalagi kita yang masih muda, ya. Seringkali kita menjadi orang yang, apalagi keadaan seperti sekarang ini, anak-anak muda, anak-anak remaja tidak lagi mau mengikuti sebuah proses, tapi semuanya kepinginnya instan. Padahal dalam sebuah proses itu akan menimbulkan sebuah ketekunan di situ. Dan pada waktu kita tekun, di situ Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapat. Pembelajaran yang kedua yang bisa kita dapat adalah kita menjadi orang yang rajin, ya. Orang yang tidak patah semangat. Kita akan mencari tahu supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang gagal paham. Kita rajin mencari jawabannya, gitu ya. Kalau kita masih sekolah, supaya kita tidak dikatakan sebagai anak yang gagal paham, ya, kita mencari referensi-referensi, kita belajar sendiri. Kita tidak malu untuk tanya kepada rekan kita yang mengerti. Ya. Banyak dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Amsal, nanti teman-teman bisa baca di sana. Amsal pasal 12, Amsal pasal 13, Amsal pasal 21 ayat 5. Itu berbicara orang yang rajin diberkati Tuhan, orang yang tekun disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Ayo, jangan jadi anak yang gagal paham karena ketidaktahuan. Ya. Engkau gagal paham karena ketidaktahuan, carilah jawabannya. Bertekunlah, rajinlah, cari jawabannya. Ya. Nah, penyebab yang kedua dari kegagal pahamannya orang
karena ketidakmautahuannya. Ya, beda sama yang pertama ya. Gagal paham karena ketidaktahuan. Dan yang kedua, gagal paham karena ketidakmautahuannya. Gampangannya itu cuek, tidak mau tahu. Jadi orang yang gagal paham, penyebab yang keduanya karena ketidakmautahuannya dia. Saat-saat ini banyak sekali anak-anak muda, anak-anak remaja yang membuat konten-konten yang ada kalanya bisa menghibur, ada kalanya konten-konten itu konten-konten yang nggak masuk akal, konten-konten yang prank gitu ya. Bahkan ada konten-konten yang seringkali konten-konten yang di luar nalar manusia gitu ya. Bahkan sudah menabrak norma-norma kesopanan, norma-norma asusila ya. Jadi nggak mau tahu ya. Yang penting buat konten ini berdampak buat orang lain, baik atau enggak, nggak mau tahu. Iya. Ada beberapa kejadian, contoh-contoh yang kemarin yang bisa kita lihat, kita dengar, kita baca, ya. Konten-konten yang nggak masuk akal. Konten-konten yang kadang-kala di luar nalar pikiran, akal sehat kita gitu ya. Tapi yang herannya followernya juga banyak. Itu juga kadang-kala saya juga heran gitu ya. Hal-hal yang aneh-aneh yang di luar nalar akal sehat itu tambah followernya banyak. Apa karena ini ya? Jadi orang kepingin followernya banyak, viewernya banyak, jadi dia membuat sebuah konten-konten yang kadang-kala nggak jelas, ya. Kadang-kala yang seperti tadi saya katakan menabrak norma-norma kesopanan, norma-norma etika. Dia sudah nggak mikir semuanya itu, yang penting followernya banyak, dilihat sama orang banyak. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang gagal paham. Kadang-kala dia mengerti apa yang dia lakukannya adalah salah. Menyebarkan hoax. Dia tahu bahwa itu adalah salah. Tapi dia tidak mau tahu. Cuek. Ini adalah orang yang gagal paham karena ketidakmautahuannya. Ini banyak terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang. Mereka sudah lagi tidak berpikir secara sehat. Mereka sudah tidak lagi memikirkan norma-norma etika, kesopanan. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, tujuannya sendiri, ya. Sehingga tidak lagi melihat kepentingan orang lain. Nah, dan juga banyak sekali kita yang terjebak juga dengan memforward hal-hal yang nggak baik juga gitu ya. Ada contoh dalam Alkitab ini ya, yang orang yang gagal paham karena ketidakmautahuannya. Contoh dalam Alkitab ini adalah Raja Saul. Teman-teman nanti bisa buka di dalam 1 Samuel pasal 13, atau saya bacakan aja ya ceritanya ya. 1 Samuel pasal
13 ayat 8. Ia ini Raja Saul. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Raja Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ya. Nanti teman-teman bisa baca semua di situ, ya, satu perikop itu ceritanya tentang Saul yang sedang dikepung oleh bangsa Filistin, di mana sebelum berperang biasanya akan ada korban persembahan, korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya, sebelum mereka berperang. Dan tugas yang melakukan korban bakaran ini haruslah dia seorang imam, ya. Dia harus seorang imam yang memang punya kekhususan untuk melakukan tugas tersebut, ya, korban bakaran sebelum perang. Dan orang yang ditugaskan itu adalah Samuel. Itu sudah job desk-nya dari Samuel, tetapi diambil alih oleh Saul. Yang sebetulnya Saul sudah tahu bahwa tugas yang melakukan korban bakaran, gitu ya, yang mempersembahkan korban bakaran adalah Samuel. Tapi karena ketidakmautawan Saul, diambillah job desk tersebut, pekerjaan tersebut oleh Saul. Dan apa yang terjadi? Teman-teman bisa baca nanti, ya, di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat ke-13. Saya bacakan aja, ya. Ayat yang ke-10 saya bacakan. 1 Samuel pasal 13 ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Jadi Samuel itu gak datang-datang selama 7 hari, ditunggu gak datang-datang karena orang Filistin sudah mengepung, rakyatnya sudah berserak-serak, takut semua, ya. Raja Saul gak bisa apa-apa, gak sabar untuk menunggu Samuel untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan bakar korban. Ditunggu-tunggu gak datang-datang. Akhirnya pekerjaannya Samuel diambil alih oleh Saul. Korban bakaran itu dilakukan oleh pembakaran korban bakaran ini dilakukan oleh Saul. Dan apa yang terjadi? Samuel datang. Ayat ke-11 dikatakan, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikir Saul, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran, kata Samuel. Ya, ayat yang ke-13 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepada kamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Wah, ini ngeri, ya, ngeri sekali. Pada saat kita nggak taat sama Tuhan, pada waktu kita gagal paham, karena ketidakmautaannya kita, ya, ini ngeri, ya. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita Saul ini?
dari kegagalpahamannya Saul, karena ketidakmauannya Saul. Ya. Kita bisa belajar bahwa tidak ada berkat di dalamnya. Kalau kita seperti Saul, kita menjadi anak muda yang tidak bisa dipercaya. Kita menjadi anak muda yang tidak bermutu. Tidak ada berkat di dalamnya. Kalau saudara-saudara semua, kaum muda, kaum remaja, kalau kalian masih suka menyebarkan hoax, konten-konten prank, hal-hal yang tidak berguna, mari berhentilah. Ya. Jangan kau menjadi anak muda, anak remaja yang gagal paham karena ketidakmauan kalian. Ya. Kalian diciptakan untuk menjadi terang. Kalian diciptakan untuk menjadi berkat. Kalian diciptakan untuk menjadi influencer, di mana keberadaan kalian itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Keberadaan kalian itu disukai oleh orang lain, karena engkau memberikan manfaat bagi orang lain. Pembelajaran ini sangat penting, bukan hanya untuk kalian, tapi buat saya secara pribadi. Saya tidak mau menjadi orang yang gagal paham. Kalaupun saya dikatakan orang yang gagal paham, tapi karena ketidaktahuan saya akan mencari jawabannya karena ketidakpahaman saya. Tapi saya tidak mau disebut menjadi orang yang gagal paham karena ketidakmautawan saya. Saya nggak mau menjadi orang yang gagal paham karena cuek. Dan saya berharap saudara-saudara semua juga menjadi orang yang paham. Paham akan lingkungan, paham akan sekitar, paham akan kehidupan ini, paham akan keluarga kalian. Menjadi anak yang peka akan sekitarnya. Ya. Jadilah anak muda yang berdampak. Di Youthcom sendiri kita ketahui bahwa kita punya satu tujuan, menjadi anak-anak muda remaja yang berdampak, memberikan pengaruh yang positif. Keberadaan kita disukai oleh orang lain. Mari ciptakan hal-hal yang indah di sekitar kita. Apalagi dengan keadaan sekarang ini. Banyak orang membutuhkan keberadaan kita, membutuhkan terang, membutuhkan jawaban, membutuhkan senyum kita, membutuhkan pemikiran kita, membutuhkan telinga kita, membutuhkan hati kita untuk mendengarkan keluhan mereka, untuk menjadi pendengar yang baik buat mereka, untuk menjadi memberi jawaban atas setiap permasalahan hidup mereka, menyediakan hati untuk mereka, untuk berdoa buat mereka. Saya mengajak buat semua saudara-saudara semua, ayo kita menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dikatakan,
Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Samuel bukan hanya disukai oleh Tuhan, tapi juga disukai oleh manusia. Ya. Saya berharap sekali lagi, jadilah berkat, karena pada waktu kita disukai Tuhan, otomatis kita akan disukai oleh banyak orang. Keberadaan kita dinantikan oleh Tuhan. Stop membuat konten-konten yang tidak berguna. Stop untuk menjadi agen-agen hoax, ya. Tapi beritakan berita baik, beritakan kabar sukacita buat orang-orang, terutama orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya keberadaan kita menjadi berkat buat mereka. Semoga sharing ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami bisa sharing, belajar tentang gagal paham ini. Tuhan, terima kasih, kiranya Roh Kudus terus campur tangan, memberikan pengaruh dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang menguasai sepenuhnya kehidupan kami ini. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa saat ini juga, Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, atau mereka yang saat ini sedang mengalami sakit dalam tubuh mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan, kuasa Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, memberikan sukacita, damai sejahtera, supaya pengharapan mereka tidak luntur, tapi semakin kokoh di hadapan Tuhan, melihat segala sesuatunya itu indah, karena mereka punya Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan, campur tangan buat keluarga-keluarga yang saat ini mengalami kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, tekanan-tekanan hidup. Tuhan, kami berdoa Engkau buka jalan, Engkau campur tangan Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi, terlebih kami, biji matanya Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak kemana dibiarkan meminta-minta oleh Tuhan, tapi kami akan dipelihara sepenuhnya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat virus corona ini, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan memberikan hikmat tuntunan, supaya kami cepat diberikan jalan keluar, obat atau vaksinnya bisa segera cepat ditemukan, bisa dibuat secara massal. Kami juga berdoa buat kota kami Surabaya, supaya Surabaya diberkati sama Tuhan, mengalami penurunan untuk masalah corona ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Jawa Timur, Indonesia secara keseluruhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya corona ini bisa cepat berlalu. Berkati Bapak Presiden, para menteri, semua jajaran yang terlibat di dalamnya, supaya mereka bisa memberikan keputusan yang baik dan benar, tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Berikan damai sejahtera buat bangsa kami ini, Tuhan, supaya ketenangan, kebersamaan, kesatuan tetap ada buat bangsa negara kami ini, tidak tercerai-berai. Dari Sabang sampai Merauke diberkati sama Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan juga,
hamba-hamba Tuhan yang tersebar dimanapun mereka berada, yang terkena dampak dari corona ini. Tuhan campur tangan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Iman mereka tetap teguh, bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati youth community, untuk anak-anak ini semakin bergairah dalam Tuhan, semakin semangat, diberkati dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara semua. Sampai bertemu kembali di dalam acara-acara yang selanjutnya. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.